Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laureat Tasmin. Kali ini saya mencoba mempresentasikan tugas dari mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan AIK 4. Dari 5 soal saya pilih nomor 4, yaitu mengenai apa konsep-konsep dari ajaran Islam yang dapat diintegrasikan ke dalam pengembangan ilmu komunikasi. Sebelum masuk ke tahap tentang pengembangan ilmu komunikasi, kita harus mengetahui dulu bahwa pengertian dari istilah komunikasi. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa istilah komunikasi yaitu berasal dari bahasa Inggris yang artinya communication. Secara etimologis atau menurut asal katanya adalah dari bahasa Latin communicatus, dan perkataan ini bersumber pada kata komunis. Dan dalam kata komunis ini memiliki makna berbagi atau menjadi milik bersama, yaitu suatu usaha yang memiliki tujuan untuk kebersamaan atau kesamaan makna. Komunikasi secara terminologis merujuk pada adanya proses penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. Dalam hal ini, dalam pengertian ini, yang terlibat dalam komunikasi adalah manusia. Karena itu merujuk pada pengertian Ruben dan Steinwart pada tahun 1998 mengenai komunikasi manusia, yaitu human communication is the process through which individual in relationship, organization, and society respond to and create message to adapt to environment and one another. Bahwa komunikasi manusia adalah proses yang melibatkan individu-individu dalam suatu hubungan, kemudian dalam kelompok, organisasi, dan masyarakat yang merespon dan menciptakan pesan untuk beradaptasi dengan lingkungan satu sama lain. Lanjut, sedangkan dalam perspektif Islam, komunikasi itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 83, yang artinya, dan berkatalah kamu kepada semua manusia dengan cara yang baik. Selain itu juga Al-Quran banyak memberikan penjelasan tentang bagaimana pentingnya komunikasi bagi umat manusia, khususnya umat Islam. Dalam perspektif Islam, komunikasi di samping untuk mewujudkan hubungan secara vertikal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga untuk menegakkan komunikasi secara horizontal terhadap sesama manusia. Komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tercermin melalui ibadah-ibadah fardu, yaitu seperti sholat, puasa, zakat, dan haji, yang bertujuan untuk membentuk ketakwaan kita kepada Allah. Sedangkan komunikasi dengan sesama manusia terwujud melalui penekanan hubungan sosial yang disebut muamalah, yang tercermin dalam semua aspek kehidupan manusia, yaitu seperti sosial, budaya, politik, ekonomi, seni, dan sebagainya. Nah, ada beberapa konsep komunikasi dalam ajaran Islam yang harus diperhatikan apabila kita ingin berkomunikasi dengan orang lain. Pertama, qaulan sadidan, yaitu prinsip komunikasi yang mengutamakan kejujuran, mengatakan kebenaran sesuai fakta, akurasi, objektif, dan tidak manipulatif yang membohongi khalayak. Kedua, qaulan baligan, yaitu prinsip komunikasi yang tepat, lugas, dalam artian itu komunikatif, fasih, dan jelas maknanya. Ketiga, qaulan maisyuran, bermakna ucapan yang mudah dicerna atau dimengerti khalayak, atau dengan kata lain, ketika berkomunikasi menggunakan kata-kata yang menyenangkan atau mengembirakan orang lain. Keempat, qaulan layinan, yaitu prinsip komunikasi yang mengedepankan persuasi solusi dengan kata-kata yang lemah lembut dan tidak provokatif atau tidak menjatuhkan martabat orang lain. Kelima, qaulan kariman, yaitu prinsip menjalin relasi yang baik dan membangun tata krama dan etika-etika dalam berkomunikasi. Keenam, qaulan ma'rufan, yaitu prinsip
menyosialisasikan dan mengajak pada hal-hal yang baik. Ketujuh, diskusi atau berdebat dengan cara yang baik. Jangan sampai diskusi itu bisa menimbulkan perpecahan di kalangan masyarakat. Jadi menurut saya itulah beberapa konsep ajaran Islam yang bisa diintegrasikan ke dalam pengembangan ilmu komunikasi. Seperti tadi itu ada kaulan sadidan, kemudian kaulan baligan, kaulan mansyuran, terus kaulan layinan, kaulan kariman, kaulan ma'rufan, sama diskusi dengan baik. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada salah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.